Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel. Jadi ini gua ada di ini guys, di bawah jembatan. Jadi itu di atas itu ini jalan tol. Dan ini di sungai no. Di sungai ada yang mancing. Ada yang mancing. Mau nah? Mancing mania. Mantap. Oke, jadi gua mau jalan-jalan aja. Mau jalan-jalan, ini nggak tahu kemana ya. Ya mau keliling-keliling pedesaan aja. Lagi keliling-keliling pedesaan aja. Karena tempat tinggal gua ada di desa ini. Desa Ciyoda. Oke, jadi gua ya mau keliling-keliling. Mau keliling-keliling aja di daerah sini aja, dan ya sambil ngobrol-ngobrol aja gitu guys. Kira-kira ngobrol apa ya? Kira-kira ngobrol apa ya? Oke, ini lampu merah nih. Oke, gua mau ngobrol-ngobrol pengalaman aja. Awal mula gua bisa pergi ke Jepang. Jadi dulu gua pergi ke Jepang itu tahun 2000 berapa ya? 2013 apa 2014? 2013 kayaknya. Jadi dulu gua emang dari zaman sekolah ya, dari sekolah SMA gua udah ada niatan pengen pergi ke Jepang gitu. Lagi dibenerin. Ada niatan pergi ke Jepang karena waktu zaman sekolah gitu, gua sekolahnya di SMK. Di SMK itu ada kayak BLK ya, bukan BLK, BKK. Dan di sekolah itu kayak alumni sekolah itu ada yang datang gitu, ada yang datang ke sekolah bahwa alumni gua itu udah pernah pergi ke Jepang gitu. Pergi ke Jepang 3 tahun terus mengunjungi datang ke sekolah dan ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya gua tertarik gitu. Boleh juga nih ke Jepang kata gua. Nah, disitulah gua niat pergi ke Jepang gitu. Dan setelah lulus sekolah gua nggak langsung cari-cari lowongan ke Jepang gitu guys. Jadi gua nyari-nyari pengalaman aja dulu kata gua. Nah, setelah itu gua kerja di Tangerang gitu guys, di Tangerang di pabrik ya, pabrik Cina gitu guys, yang punya Cina gitu. Nah, setelah di pabrik itu, setelah gua di Tangerang habis berapa lama ya? Gua di Tangerang selama 1,5 tahun karena gimana ya? Ya kalau menurut gua cukuplah kata gua buat pengalaman gitu. Dan gua pas di Tangerang itu gua berpikir ini gua masih muda gitu. Masih muda tapi kok kerja kayak gini gitu. Maksudnya gini guys, jadi gua itu kerja di Tangerang, jadi ngandelin gaji pokok doang gitu. Sementara di Tangerang itu gaji pokoknya masih rendah gitu guys dulu. Masih muda kan, masih punya kesempatan gitu, kesempatannya masih luas gitu, masih bisa kemana-mana gitu. Mau kerja apa juga bisa gitu. Dan akhirnya gua keluar, resign jadi dari pabrik tersebut, dari pabrik itu. Nah, setelah itu gua pulang ke kampung, pulang ke Garut.
pulang ke Garut, dan di Garut gua udah mulai cari-cari tempat kursus gitu guys, cari-cari info pemagangan ke Jepang. Nah setelah cari info gitu, gua pokoknya lah gua kursus di tempat kursus yang ada di Garut selama berapa ya, 2 bulan. Selama 2 bulan pakai duit hasil yang kerja di Tangerang itu guys. Oke lah, gua kursus terus. Ini jalan apa bukan? setelah kursus gua ada kenalan gitu, kenalan yang suka masukin orang gitu lewat magang gitu guys, dan gua akhirnya dimasukin gitu guys. Anjing. Nah dari situ setelah dimasukin, akhirnya gua ikut tes. Gua ikut tes di LPK yang ada di Jakarta, di Jakarta Selatan. Yang ada di Jakarta Selatan tuh gua tesnya itu sama seperti melamar kerjaan biasa gitu guys, ngelamar kerja ke pabrik gitu, kayak tes psikotes, terus matematika ya, tambah-tambahan gitu guys. Terus apa lagi ya, pokoknya kayak gitu lah, lupa lagi gua. Terus medical check up, terus apa lagi. Oke lah, tes itu kelar. Nah kelar, terus setelah itu gua nunggu keputusan dari tes tersebut. Gua pulang, dan setelah pulang gua nunggu kok lama amat, kata gua nunggu gitu, ini kok nggak ada pemberitahuan, padahal gua udah naruh nomor telepon di tempat tes itu, di LPK itu guys. Terus setelah itu konnichiwa. Terus setelah itu gua tadinya pengen kerja dulu gitu guys, tapi takutnya pas ngelamar kerja gitu, ada panggilan gitu, takutnya kayak gitu guys. Jadi gua diem aja dulu di rumah. Diam di rumah selama berapa ya, selama 8 bulan gua di rumah. Terus setelah itu jadi sambil menunggu panggilan itu gua kerja aja dulu, kata gua lah. Gua kerja, jadi kerjanya bukan kerja yang terikat kontrak gitu guys. Jadi gua kerja ikut ke teman kerja di kerja bangunan gitu guys. Dan kerja bangunan kan tanpa ijazah juga bisa gitu guys. Kerja di bangunan jadi tukang. Dulu gua kerja di Bandung, di Cimuluit, bikin gedung gitu lah. Ya pokoknya kayak gitulah. Dan setelah singkat waktu gua dipanggil gitu, gua dipanggil dari tempat tes itu gitu guys, dari LPK yang ada di Jakarta itu. Ada panggilan, ada telepon, bisa gak, katanya tanggal segini datang ke Jakarta untuk mengikuti interview dari pihak Jepang. Wah pokoknya senang banget, senang banget ada panggilan itu. Jadi waktu itu juga gua langsung pulang aja, nggak kerja di bangunan itu nggak gua terusin. Nah setelah itu gua berangkat ke Jakarta untuk mengikuti interview dari perusahaan Jepang gitu. Jadi waktu itu gua bahasa Jepang masih dasar-dasar gitu, belajar bisanya dasar-dasar bahasa Jepang gitu. Oke, di interview, pas interviewnya itu juga gua pakai bahasa Indonesia guys, soalnya ada translatornya juga. Nah setelah itu gua
Setelah itu akhirnya gua lulus diterima dari siswa berapa, dikit banget gitu guys, 40 orang kayaknya, 40 orang yang diterima 10 orang gitu guys, termasuk gua. Oke, dari situ setelah itu ditentukanlah pendidikan bahasa Jepang gitu. Pendidikan bahasa Jepang. Jadi belajar bahasa Jepangnya 6 bulan. Dan pendidikan itu gua pendidikan di Jakarta selama 6 bulan, dan selama 6 bulan itu gua sampai ke pemberangkatan ke Jepang itu gua nggak pulang dulu ke rumah gitu. Jadi pendidikan 6 bulan langsung pergi ke Jepang gitu guys. Jadi keluarga gua yang datang ke Jakarta gitu guys. Jadi datang untuk mengantarkan gua pergi ke Jepang gitu. Ya pokoknya kayak gitulah cerita ininya. Dan disitu bener senang banget gitu guys. Akhirnya gua bisa ke Jepang juga gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi itu sih cerita singkatnya gitu guys. Jadi buat kalian yang mau pergi ke Jepang, apalagi buat kalian yang niatnya untuk merubah ekonomi keluarga, terus membayar utang orang tuanya kayak gitu, pokoknya itu niat, wah, tujuan niat paling mulia menurut gua. Ya pokoknya kalian yang mau pergi ke Jepang itu semoga tercapai gitu guys. Semoga bisa pergi ke Jepang dan apa yang dicita-citakan itu tercapai gitu guys. Oke lah. Ini gua di mana ya? Ini bentar lagi mau hujan nih. Mau hujan, ini udah berawan nih. Ngeri juga. Nih. Gua lampu sen kiri malah lurus. Pokoknya kayak gitulah guys cerita singkat gua. Dan mungkin nanti gua mau bercerita tentang awal gua nikah sama orang Jepang gitu. Oke lah, video ini gua akhiri sampai sini aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, bye bye.